Kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Shalom, jumpa lagi bersama saya Sermon Today. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baik kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini atas anugerah-Mu yang telah menyertai kami. Demikian juga ya Bapa di surga, kami mau belajar sebahagian dari firman-Mu. Utus Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami baca, apa yang kami pelajari, boleh kami renungkan dan kami boleh lakukan di dalam hidup kami, sehingga menghasilkan buah-buah. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, penyertaan Tuhan. Saya ambil dari ayat Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Saya bacakan untuk kita semua. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, penyertaan Tuhan bukanlah sesuatu perkataan yang asing bagi kita orang-orang percaya. Kalau ditelusuri frase dari penyertaan Tuhan di dalam kitab suci, ada sekitar 106 kali lebih di surat. Jikalau disimak penyertaan Tuhan itu, ada yang tampak di belakang layar seperti kisah Yusuf, di mana Tuhan dari kisah satu, kisah berikutnya terus Tuhan menyertai. Tetapi ada juga yang spektakuler ketika Musa membelah laut, dan ada juga yang secara nyata di mana Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Dan sekarang kita penyertaan Tuhan itu melalui Roh Kudus-Nya. Kita juga bisa baca penyertaan Tuhan pada kisah Stefanus. Dia mati dirajam batu dengan menjadi martir pertama gereja mula-mula. Demikian juga Sardak, Mesak dan Abednego dalam dapur perapian yang tidak terbakar. Abraham, bapak orang percaya,
serta Ayub orang yang saleh. Penyertaan Tuhan bukan hanya terhadap orang-orang yang bobrok dan hancur seperti Kain, pembunuh, Yakub, penipu yang menipu bapaknya, kemudian Israel, bangsa yang tegar tengkuk, Rahab, perempuan pelacur, dan perempuan orang Samaria yang mempunyai banyak suami ketika ketemu dengan Yesus di sumur. Demikian juga Saulus atau Paulus, penganiaya pengikut Kristus. Dari nama-nama yang disebut dan tercatat dalam Alkitab, apakah karena hidupnya taat, kudus dan berkenan pada Tuhan sehingga Tuhan menyertai? Bukan. Kalau alasannya hanya karena saya, saudara, atau kita yang telah melayani bekerja untuk Tuhan, maka kita menjadi manusia yang sombong, karena kita berpikir Tuhan yang butuh kita, bukan kita yang butuh Tuhan. Bangsa Israel terkenal bangsa yang tegar tengkuk alias keras kepala dan bandel. Tetapi Tuhan menyertai mereka. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi dan telah berjanji melalui bapak leluhur Abraham. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, kalau kita merenungkan Matius pasal 28 ayat 20 tentang penyertaan Tuhan, ada 3 poin yang saya mau bagikan. Yang pertama, penyertaan Tuhan selalu berhubungan dengan tanggung jawab orang percaya. Matius 28 ayat 20 merupakan penutup dari amanat agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepada murid-muridnya. Dia terangkat ke surga dan nanti kita akan rayakan pada tanggal 18 Mei. Kita akan peringati dan rayakan hari kenaikan Yesus. Amanat agung yang Tuhan Yesus berikan merupakan tanggung jawab yang tidak boleh dilupakan kita orang-orang percaya sebagai suatu konsekuensi. Artinya ketika kita memilih percaya pada Yesus, konsekuensinya jaminan keselamatan kita dapatkan. Namun ketika kita memilih untuk tidak percaya pada Yesus, kita mendapatkan konsekuensi kebinasaan. Pada intinya, amanat agung ini berbicara soal memberitakan Injil dan membawa orang untuk percaya dan mengenal Kristus. Hal ini dapat kita baca dalam kalimat perintah yang di atasnya, yaitu baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan memuridkan orang yang sudah percaya untuk semakin bertumbuh di dalam iman percayanya kepada Kristus. Sebagaimana kalimat, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Setelah memberikan amanat agung ini, Yesus menutup dengan suatu jaminan penyertaan sukacita yang luar biasa, yakni Ia menyertai mereka senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jaminan penyertaan Yesus inilah yang membuat para murid terus dan penuh sukacita memberitakan Injil, walaupun mereka menyadari bahwa resiko yang akan mereka hadapi adalah penyiksaan dan bahkan kematian. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah mundur. Jika ditarik ke masa kini, maka tanggung jawab yang kita kerjakan sebagai orang yang telah percaya, apakah itu mengajar, menginjil, menjadi misionaris, mengasihi Tuhan, memberi pemimpin jadi pemimpin kelompok sel dan sebagainya, tidak terlepas dari penyertaan Tuhan.
Kita orang yang telah menerima baptisan dan percaya kepada Yesus, sepanjang kita mengabarkan Injil yang benar sebagai pertanggungjawaban kita kepada Yesus, kita tidak perlu takut dan khawatir akan pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan itu, karena Yesus memberi jaminan. Karena apa yang kita kerjakan sesungguhnya Tuhan selalu menyertai. Demikian juga para murid ketika mereka mulai menginjil, ya, mereka terus bekerja keras dan mereka terus juga disertai oleh Tuhan, sehingga mereka terus kuat di dalam pengabaran Injil mereka. Namun kita harus berhati-hati dalam memahami penyertaan Tuhan ini. Ketika kita meyakini penyertaan Tuhan itu selalu ada dan nyata, tanpa melakukan sesuatu perintah Tuhan, itu namanya keliru dan konyol. Bagaimana mungkin kita dapat berkata, Tuhan menyertai saya, padahal kita sendiri tidak pernah melakukan perintah Tuhan untuk mewartakan Injil. Jadi sangat mustahil ketika kita hanya ongkang-ongkang kaki, kemudian kita menyatakan bahwa Tuhan menyertai saya, padahal kita sendiri tidak pernah mewartakan Injil itu. Yang kedua, penyertaan Tuhan itu berarti Tuhan berada di pihak kita. Jika dicermati bahasa aslinya di Matius 28 ayat 20, kata yang digunakan adalah meta, artinya bersama, bukan menyertai. Namun di dalam teks ini dikatakan menyertai, tetapi sebenarnya itu bersama karena kata aslinya dipakai meta. Dalam terjemahan baru yang sekarang, di sana dikatakan, aku menyertai kamu itu menjadi aku bersama dengan kamu. Tentu ini memiliki makna yang lebih dalam, di mana penyertaan Tuhan menunjukkan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itulah kenapa para murid tidak pernah merasa takut dalam memberitakan Injil, karena mereka tahu dan sungguh mengimani bahwa Yesus yang adalah Allah bersama-sama dengan mereka ketika mereka mewartakan Injil. Jadi Tuhan itu mereka yakini ada di pihak mereka. Hal yang ketiga yang perlu saya bagikan yaitu penyertaan Tuhan itu sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, kata akhir zaman bahasa aslinya menggunakan sunteleai aion. Kata aion digunakan untuk menggambarkan suatu garis waktu mulai awal sampai akhir. Jadi akhir zaman di sini adalah kesudahan dari waktu yang sudah ada. Artinya penyertaan Tuhan itu sampai kepada akhir zaman, memberi pemahaman penyertaannya tidak putus-putus, terus berkelanjutan apapun yang terjadi. Allah kita adalah Allah di dalam Yesus, bukan Allah yang berhenti menyertai kita ketika manusia tidak setia. Bahkan di tengah ketidaksetiaan kita, orang-orang percaya, Yesus tetap menyertai kita. Jika mau lebih mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saudari, tidak perlu takut memberitakan Injil. Yesus pun, ya, jika kita lihat di dalam perjalanan hidupnya ketika di dunia ini, dia juga mengalami penolakan, ya. Dia juga mengalami hinaan, bahkan olok-olok, penganiayaan, bahkan kematian di kayu salib. Tetapi apakah Yesus berhenti sampai di situ? Apakah para murid juga tidak menderita ketika memberitakan Injil? Apakah Rasul Paulus berhenti memberitakan Injil ketika dia di dalam penjara, ketika dia dianiaya?
Justru dari dalam penjara Rasul Paulus banyak menulis kitab yang kita kenal dengan surat-surat Paulus. Demikian juga kita, orang-orang yang sekarang, ya, kita harus percaya bahwa ketika kita memberitakan Injil, tidak perlu takut karena penyertaan Tuhan itu sampai akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah hamba sampaikan. Biarlah apa yang hamba sampaikan boleh menjadi bahagian dari hidup kami, untuk kami boleh lakukan di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu terus berlangsung di dalam hidup kami sampai akhir zaman. Untuk itu berikan kami kekuatan untuk kami boleh mewartakan Injil yang Tuhan telah sampaikan kepada orang-orang yang masih belum mengenalnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.